Saya harus menerima perceraian, terus juga perselingkuhan. Sebenarnya saya berumah tangga, hampir mau menyerah itu di 2024 karena ada KDRT dan perselingkuhan. Cuma saya pertahankan demi anak, tak percaya gitu Ustadz. Karena dulu saya menemani dari nol, ketika lelaki itu sukses, balasannya kan perselingkuhan gitu Ustadz. Mungkin di 2025 kemarin hidup saya hancur banget. Saya harus menerima perceraian, terus juga perselingkuhan. Sebenarnya saya berumah tangga, hampir mau menyerah itu di 2024 karena ada KDRT dan perselingkuhan. Cuma saya pertahankan demi anak. Cuma pas di 2025 saya akhirnya menyerah karena menurut saya kalau saya tidak bahagia, anak pasti juga tidak bahagia. Tapi saya agak takut melangkah lagi karena kayak sudah tidak percaya, hampir tidak percaya dengan Allah. Kenapa semuanya diambil dari suami, dari harta, dan sekarang pun saya berjauhan dengan anak karena anak terpaksa saya pondokkan. Sampai saat ini kadang ada sedikit tidak ikhlas menerima semuanya. Bagaimana caranya menata hati lagi, percaya sama Allah, terus bisa menjadi panutan untuk anak-anak gitu Ustaz. Izin, setelah berpisah dengan yang kemarin, ada yang mendekat lagi atau enggak? Ada, tapi terus sudah tidak percaya gitu Ustaz. Karena dulu saya menemani dari nol, ketika lelaki itu sukses, balasannya kan perselingkuhan gitu Ustaz. Kangen sama anak? Kangen banget. Anak tahu kondisi ibunya? Sudah tahu, yang besar sudah tahu, yang kecil belum. Dan saya itu tidak menerimanya. Yaitu sebelum bercerai udah nikah siri Ustaz. Dan sampai anak saya itu bilang, Mama, sekarang papa kenapa gak sayang kakak, lebih sayang ke bunda, seperti itu Ustaz. Berpisah itu harus dijadikan pilihan terakhir ketika kita menemukan persoalan di rumah tangga. Karena mempertahankan rumah tangga itu kemuliaan. Tetapi jika sudah tidak ada kebaikan yang bertumbuh, jika sudah tidak ada yang bisa diperbaiki saat bersama, kadang hati butuh melangkah untuk bisa menemukan kebaikan dan kebahagiaan yang lain. So Mbak A mau bilang, yang gagal hanya rumah tanggamu, bukan hidupmu. Yang hancur hanya rencanamu, bukan masa depanmu. Setuju? Jangan karena perpisahan yang terjadi kemarin harus menyimpulkan bahwa setelah ini gak ada kebaikan lagi. Enggak kok. Boleh jadi setelah gagal kemarin kita jadi belajar bahwa hati ini terlalu berarti untuk diisi sama orang yang pernah menyakitimu. So, kadang kita harus mengosongkan ruangnya agar nanti ruang di hati diisi dengan dia yang lebih tulus mencintaimu. Lepaskan yang toksik, siapkan ruang buat yang asik. Tapi jangan terlalu cepat mengizinkan orang baru hadir di hati kita sebelum kita berdamai dengan masa lalu. Setuju nggak? Takutnya orang baru yang hadir
hanya jadi pelampiasan hati yang pada akhirnya kita tersakiti yang kedua kalinya. Terus gimana, A? Ya udah, jadi happy single mom saja. Jadi single mom yang bahagia saja. Dan bagi saya, bahagia itu bukan karena punya pasangan dan tidak punya pasangan. Karena yang punya pasangan juga banyak yang begitu kira-kira ya. Dan jangan bilang yang gak punya pasangan gak bahagia. Boleh jadi ada yang tidak punya pasangan tapi juga bahagia. So bahagia itu bukan karena punya pasangan atau tak punya pasangan. Bahagia itu gimana pun keadaannya bisa makin dekat sama Allahnya. Maka ke depan Mbak cari orang yang mencintai Allah agar dia tak mudah menyakiti manusia. Cari orang yang takut sama Allah agar dia tidak mudah menyakiti kita. Ikhlas itu bukan berarti harus sembuh hari ini, bukan. Ya sudah, barangkali ini hatimu sedang disimpan untuk hati yang lain. Sehingga nanti ada hati lagi yang bisa lebih baik. Setuju? Jangan pernah bilang trauma. Aku tuh trauma sama laki-laki. Juga laki-laki. Saya agak tersinggung dengan kata-kata itu gitu ya. Mungkin kesimpulannya masih sama karena POV-nya masih sama. Mungkin jawabannya masih sama karena pandangan kita masih sama. Jadi kadang Allah sengaja menggeser hatimu dari orang yang pernah menyakiti agar kemudian nanti ada hati lain yang bisa menyembuhkan dan mencintaimu. Percaya gak? Jadi gimana ke depan? Daripada sibuk mencari yang terbaik, sibuklah menjadi yang terbaik. Karena nanti saat kita sudah menjadi yang terbaik, Allah siapkan yang baik-baik lainnya. Ibarat begini, ada anak kecil main pisau, bahaya gak? Nah, kita ambil pisau itu. Pas kita ambil karena kita sayang atau karena kita gak sayang? Karena kita sayang. Kita ganti dengan mainan lain. Setuju? Sekarang begini, Allah mengambil apa yang kita cinta. POV kita bilangnya Allah gak sayang. POV kita bilangnya Allah ngambil. Enggak. Boleh jadi Allah sengaja ambil karena Allah tahu ada rasa sakit yang terus ada di hatimu. Dan mungkin nanti sedang Allah siapkan pengganti yang lebih baik. Walaupun pengganti bukan jawaban dari semua kebahagiaan. Tapi pelan-pelan aja. Buka hatinya, lewati semuanya, percantik dirinya, bahagiakan hidupnya.